Halo, Halo Tisa, salam kenal. Aku Dian dari Grit. halo, salam kenal juga Kak Dian. Aku Tisa. Tisa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, Sehat ya. walafiat. Sinyalnya Sehat bagus nggak? alfiat. Bagus, aman. Suaraku juga Oke, aman ya. sip, sip. Aman, 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 aman. Oke, boleh disapa dulu penggemarnya mungkin yang udah bergabung sama kita di sini. Halo semuanya. Pantengin terus ya. Dari tadi pada mana Tisanya? Ini muncul ya akhirnya ya. Baru berapa menit ya kan? Nah, Iya, oke, aku nanti mau ngasih tahu juga buat Sobat Grit, boleh tanya apapun ya ke Tisa ya di kolom komentar ini. Nanti di Oke. akhir acara bakal aku tanyain langsung ke kamu ya. Oke, sip. Oke, Tisa lagi mau kemana? Lagi di jalan kayaknya ya? Iya, ini sih baru pulang syuting Kak. Abis Pulang syuting. syutingnya di puncak, jadi macet gitu kan. Dan ini pulang ke Jakarta. Iya, pulang ke Jakarta. Macet ya hari Jumat ya. Iya, makanya aku juga bingung nih kenapa macet nih. Oke, berarti aktivitas kamu masih tetap berjalan ya walaupun pandemi. Alhamdulillah sih sampai sekarang ini masih berjalan gitu. Mm-mm. Dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada sih gitu. Mm-mm. Tapi ada nggak perubahan yang paling signifikan syuting sebelum dan setelah pandemi ini hampir setahun kan ya? Kalau syuting sebelum pandemi, setelah pandemi ya pastinya beda banget ya gitu Kak. Banyak keterbatasan yang ada gitu selama syuting. Mm-mm. Kayak misalnya nggak boleh deket-deket, harus berjarak, terus pakai masker, terus kayak protokol syuting itu tetap harus dipakai gitu. Beda pas nggak ada pandemi gitu, kita bisa bebas berluasa untuk berkumpul sama orang banyak gitu, terutama kan di dunia entertainment gitu yang basicnya memang banyak orang di sana gitu sama syuting. Berarti rutin swab terus ya? Iya, sejauh ini sih aku rutin swab terus ya gitu. Baru kelar swab. Oh, baru keluar. Alhamdulillah tapi ya udah keluar hasilnya negatif ya. Insya Allah negatif. Insya Baru Allah. lagi masih nunggu. Semoga ya. Dan aku dengar kamu lagi baru pulang syuting, tapi udah ada film juga yang kemarin baru tayang ya? Film ada series aku juga yang baru tayang. Terus film Anak Garuda yang sebenarnya udah tayang di Udah tayang tahun lalu ya kalau nggak salah, di tahun tahun 2020 ya? Iya, 2020, tapi sekarang ditayangkan kembali di Disney Plus Hotstar gitu. Oh, berarti udah sempet tayang di bioskop, terus sekarang ditayangin lagi. Iya, udah sempet tayang di bioskop kalau nggak salah Januari, itu zaman sebelum pandemi ya, 2 bulan sebelum pandemi. Oh, mepet banget ya 2 bulan sebelum pandemi. Iya, makanya. Nah, tapi kita mau ngulik film Anak Garuda lagi nih ya. Oh, masih inget kan ya? Masih lah ya. Masih. Karena kalau dilihat dari pemainnya rame banget ya Tisa, seru banget. Iya, pemainnya ya karena mungkin anak muda-muda ya gitu. Jadi syuting sama teman-teman seumuran kan biasanya lebih beda gitu suasananya. Makanya seru banget syuting film Anak Garuda. Kamu berperan di sini sebagai Saidah. Kalau di film Anak Garuda tuh aku berhijab. Jadi syutingnya di daerah Malang kalau nggak salah ya, Malang sama ada di Paris. Wah, itu berarti syutingnya 2019? setahu aku ya dari 2019 Agustusan atau Juli Agustus lah. Itu masih jauh dari pandemi ya? Iya, jauh banget. Kalau karakternya sendiri gimana? Kalau karakter Saida sendiri sih sebenarnya dia adalah sosok anak muda yang pemberani ya. Kalau dari sifat pemberani, kuat, tangguh, terus agak sedikit tomboy juga walaupun berhijab. Dan dia kalau di Anak Garuda kan ada 7 pemimpin divisi. Nah, kalau Saida itu memegang food jadi yang ngurusin makanan walaupun dia aslinya nggak terlalu bisa masak gitu, tapi kalau untuk memanage soal makanan kayak misalnya memproduksi makanan ini makanan itu di sekolah SPI itu Saidah jagonya gitu. Jadi di situ tantangan aku ya
selain harus tomboy tapi harus bisa bikin nyawa juga untuk para penonton kalau meyakinkan Saidah asli itu seperti ini nih gitu. Oke. Nah, yang aku tahu ini kan kisah nyata ya dari sekolah Selamat Pagi Indonesia ya? Yap, benar banget. Benar. Nah, alasan pertama mungkin kenapa sih kamu tertarik untuk mainin karakter bukan fiktif ini ya? Ya alasan pertama justru tantangannya di situ ya. Ketika kita memerankan sosok karakter yang masih ada sosoknya gitu, jadi aku lebih tertantang, lebih merasa ada challenge lagi nih yang harus aku lakuin gitu, risetnya, researchnya sama Saidah aslinya gitu. Kita ngobrol dan workshop bareng pada saat sebelum syuting ya, reading bareng, aku juga sharing, minta bantuan gitu. Pasti kan setiap karakter tuh biasanya ada background story-nya. Nah, background story Saidah yang membuat Saidah seperti sekarang ini tuh kenapa dulunya gitu. Jadi aku tanya-tanya soal itu. Ya alhamdulillah aku bisa dapat memerankan karakter yang memang aslinya easy going dan orangnya tuh bener-bener terbuka. Jadi ketika kita mau sharing ya dia benar-benar sangat membantu sekali gitu. Tapi ada komentar dari Kak Syaidanya sendiri nggak? Kamu meranin dia? Komentarnya sih pasti ada ya, setiap pemain lainnya juga ada komentar dari yang memerankan aslinya gitu. Ya paling sih dia lebih ke support aja sih, support supaya aku yang memerankan karakternya juga nggak jadi satu beban gitu, supaya kita lebih enjoy maininnya gitu. Tapi apa sih yang paling kamu yang paling kamu lihat atau yang paling kamu suka dari karakter Saidah itu sendiri? Sikapnya atau sifatnya? Mungkin satu dia sebagai kepala divisi gitu bisa memberikan motivasi dan inspirasi yang baik gitu buat anak-anak didiknya gitu di divisinya gitu. Terus sosok Saidah yang pemberani yang menginspirasi aku untuk terus yakin ketika kita punya suatu pendapat yang harus diperjuangkan gitu. Makanya aku pas sharing sama Kak Saidah banyak banget pesan tentang kehidupan dari background story-nya dia sebelum dia masuk SPI pun yang bisa aku dapetin gitu. Berani berarti ya yang paling kamu sukain ya dari sikap atau karakter Saidah itu sendiri. Ya, benar banget Kak. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.